Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Bunda Hestin di sini. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan memberikan materi tentang gaya. Materi ini terdapat di kelas 4 semester 2 Sekolah Dasar pada kurikulum 2013. Adik-adik, selamat mendengarkan penjelasan dari Bunda. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada materi ini adalah menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu yang pertama mengidentifikasi beragam gaya dan yang kedua adalah mengetahui contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo amati gambar berikut ini. Di sini terdapat beberapa gambar yang akan menjelaskan materi tentang gaya. Perhatikan dua orang anak yang sedang bermain ayunan berikut ini. Si anak perempuan yang cantik ini, dia sedang duduk di atas ayunan. Nah, kemudian temannya mendorong dan menarik ayunan tersebut. Nah, di sini anak laki-laki tersebut sudah melakukan gaya. Kemudian perhatikan gerobak yang ada di atas ini. Nah, pada gerobak ini dapat berjalan ataupun berhenti jika kita melakukan gaya. Dapatkah kamu memahami apa arti dari gaya? Dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan gerak? Gaya yang diberikan si anak tadi terhadap ayunan, yaitu tarikan dan dorongan, maka mengakibatkan ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati yang menarik. Nah, saat didorong, ayunan itu bergerak ke depan atau menjauhi yang mendorong. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Lalu, bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda? Adik-adik, pernahkah kalian bermain sepeda di jalan raya? Ketika bermain sepeda di jalan raya, maka kalian harus memperhatikan sekelilingnya. Ketika lalu lintas cukup ramai, maka kamu harus mengurangi kekuatan saat mengayuh sepeda, sehingga laju sepeda menjadi lebih lambat. Nah, ketika jalanan sudah mulai lengang, maka kamu boleh menambah kekuatan saat mengayuh sepeda, sehingga laju sepeda menjadi lebih cepat. Nah, pada saat kamu mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, artinya kamu telah mengurangi gaya. Nah, sepeda pun bergerak menjadi lambat atau pelan. Namun sebaliknya, ketika kamu menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, artinya kamu telah menambah gaya. Maka sepeda pun bergerak menjadi lebih cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Bagaimana sepeda dapat bergerak? Sepeda dapat bergerak karena kita memberikan gaya pada sepeda. Gaya yang kita berikan adalah berupa gaya otot, yaitu kita mengayuh sepeda. Nah, jika kita memberikan gaya yang besar, maka sepeda akan berjalan cepat. Begitu juga sebaliknya, jika kita memberikan gaya yang sedikit, maka sepeda akan bergerak lambat. Adik-adik, apa yang menyebabkan gerobak sampah dapat bergerak? Perhatikan gambar berikut ini. Gerobak sampah
dapat bergerak karena ada yang menarik dan ada yang mendorong. Gerakan menarik, mendorong, dan mengayuh pada sepeda merupakan gaya. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan gerobak dan sepeda dapat bergerak. Adik-adik, dari gambar tersebut menjelaskan bahwa gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka, dan menutup. Selanjutnya, gaya ternyata dapat memengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan peristiwa bus yang dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Gaya juga dapat menyebabkan benda menjadi berubah bentuk. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, maka plastisin menjadi berubah bentuk. Anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin, kemudian plastisin menjadi berubah bentuk. Gaya juga dapat memengaruhi perubahan arah gerak suatu benda. Pada gambar tersebut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Dengan kata lain, gaya dapat memengaruhi suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan selanjutnya, gaya dapat memengaruhi keadaan benda di dalam air. Jenis-jenis gaya. Berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan dalam berbagai macam. Macam-macam gaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya, ketika kita menendang bola, maka kita mengerahkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong dan menarik. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya, ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi, maka paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Yang ketiga adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi.
Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Gaya gravitasi ini pula menyebabkan semua benda yang bergerak ke atas akan jatuh ke bumi. Yang keempat adalah gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Gaya mesin sangat membantu aktivitas kita. Misalnya, gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek dan kerja motor pada mesin kendaraan. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering, sehingga dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. Sisir atau penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Gaya listrik juga terjadi ketika batang kaca digosok-gosokkan dengan kain sutra kering karena kekurangan elektron. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya terdapat pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesatkan anak panah. Demikian adik-adik penjelasan tentang gaya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar. Kita ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.